Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi Lembar. tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak Ya. clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Ya. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu Oke, temennya. terima kasih. Oke. Temennya Ada bukti? ada. Silakan buka bukti Oke. sekarang. Oke. Mana? Oke, ada nanti. Bentar lagi. Nggak ada. Minggu depan. Mas Roy tadi lucu sekali. Pas ditanya buktinya ada. Ada. Mana nanti? Ini kita ketawa semua di sini, Mas. Kualitas kopinya bagus. Bukan, ini scan asli. Kalau yang sana kurang bagus. Ya, makanya ini jangan dibilang asli oleh Andi Aswan. Ada, dua-duanya juga nggak asli. Enggak, gini. Oke, gini. Fotokopi kok. Saya bilang. Jadi Mana sih? ini tantangan secara ilmiah. Kalau memang Mas, minum dulu nanti kesulit. Nanti gantian dulu. Terbongkar kekeliruan mendasar dalam perbandingan skripsi yang diteliti. Baru-baru ini publik kembali dihebohkan oleh klaim yang menyebutkan bahwa skripsi Presiden Joko Widodo tidak asli berdasarkan perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan rekan-rekannya. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, justru terungkap fakta penting yang selama ini luput dari perhatian publik. Penelitian pembanding yang dijadikan dasar analisis tersebut ternyata bukan skripsi, melainkan tesis. Kesalahan ini bukan sekadar teknis, melainkan kesalahan mendasar yang berimplikasi besar terhadap validitas kesimpulan. Untuk memahami persoalan ini secara jernih, kita perlu terlebih dahulu memahami perbedaan mendasar antara skripsi dan tesis. Skripsi adalah karya ilmiah jenjang strata 1, S1, yang bertujuan melatih kemampuan dasar mahasiswa dalam melakukan penelitian. Sementara tesis merupakan karya ilmiah jenjang strata 2, S2, yang menuntut kedalaman analisis, kerangka metodologi yang lebih kompleks, serta kontribusi ilmiah yang lebih signifikan. Dari sisi struktur, gaya bahasa, kompleksitas teori, hingga kedalaman pembahasan, skripsi dan tesis jelas tidak dapat disamakan, apalagi dibandingkan secara langsung untuk menilai keaslian. Dengan demikian, ketika sebuah skripsi dibandingkan dengan tesis, lalu ditemukan perbedaan atau bahkan kemiripan tertentu, kesimpulan yang dihasilkan menjadi cacat secara metodologis. Ini seperti membandingkan laporan praktikum dengan disertasi, lalu menyimpulkan ada kejanggalan. Perbandingan tersebut sejak awal sudah tidak berada pada level yang setara. Masalah tidak berhenti di situ. Ketika Roy Suryo ditanya secara langsung mengenai bukti konkret yang menunjukkan bahwa skripsi tersebut palsu, jawaban yang muncul justru, nanti. Pernyataan ini secara implisit menunjukkan bahwa bukti utama yang menjadi dasar tuduhan tersebut belum ada atau belum siap disajikan. Dalam dunia akademik dan ilmiah, kesimpulan tidak boleh mendahului bukti. Tanpa bukti primer yang jelas dan terverifikasi, sebuah klaim hanya akan berhenti sebagai opini, bukan temuan ilmiah. Lebih lanjut, Roy Suryo juga mendapat koreksi langsung dari para ahli terkait sumber data penelitian. Dalam kaidah penelitian ilmiah, khususnya penelitian forensik dokumen, sampel yang digunakan harus berasal dari sumber asli, bukan dari dokumen yang beredar di media sosial. Data sekunder yang tidak jelas, asal-usulnya tidak dapat dijadikan dasar penelitian yang sah, karena rentan terhadap manipulasi, distorsi kualitas, hingga pemalsuan digital. Faktanya, selama ini Roy Suryo meneliti ijazah dan dokumen skripsi Presiden Jokowi berdasarkan gambar atau unggahan dari akun media sosial, salah satunya dari akun Dian Sandi. Ini menjadi persoalan serius karena dokumen yang beredar di media sosial tidak memiliki jaminan keaslian, baik dari sisi fisik, konteks, maupun rantai penguasaan dokumen, chain of custody. Dalam penelitian dokumen, keaslian sumber adalah syarat mutlak. Para ahli menegaskan bahwa satu-satunya dokumen yang sah untuk diteliti adalah dokumen yang berasal langsung dari pemilik dokumen atau dari lembaga resmi yang mengeluarkannya. Dalam hal ini, universitas terkait. Tanpa akses ke dokumen asli tersebut, tidak mungkin menarik kesimpulan apakah sebuah dokumen itu asli atau palsu. Meneliti salinan digital dari media sosial, lalu menyimpulkan keaslian dokumen negara adalah praktik yang tidak diakui secara akademik maupun hukum. Dari rangkaian fakta ini,
terlihat bahwa persoalan yang muncul bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan serangkaian kelemahan metodologi, mulai dari kesalahan objek pembanding, skripsi dibandingkan dengan tesis, ketiadaan bukti primer yang jelas, hingga penggunaan sumber data yang tidak sah. Dalam dunia ilmiah, satu saja dari kesalahan ini sudah cukup untuk menggugurkan sebuah penelitian, apalagi jika semuanya terjadi sekaligus. Oleh karena itu, publik perlu bersikap kritis dan rasional dalam menyikapi klaim-klaim semacam ini. Tuduhan serius yang menyangkut dokumen akademik dan kredibilitas kepala negara tidak bisa dibangun di atas asumsi, spekulasi, atau data yang belum terverifikasi. Jika sebuah penelitian ingin dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ia harus memenuhi standar ilmiah yang ketat, transparan, dan berbasis bukti asli. Pada akhirnya, fakta-fakta ini justru menunjukkan bahwa narasi yang selama ini dibangun lebih condong pada opini publik daripada kajian ilmiah. Tanpa bukti otentik, tanpa metodologi yang benar, dan tanpa objek penelitian yang sah, kesimpulan apapun yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan akademik maupun hukum. Disinilah pentingnya literasi publik agar tidak mudah terpengaruh oleh klaim sensasional yang ternyata rapuh sejak dari dasarnya.